Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sere Barbabarus dengan NIM 21050720083 dari kelas BK1F di Politeknik Negeri Medan. Di sini, saya akan memaparkan mengenai topik siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertama-tama, kita akan membahas apa sih perusahaan dagang itu? Secara umum, perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjualkan produk milik produsen kepada konsumen. Jenis perusahaan ini tidak melakukan produksi, dalam artian mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Perusahaan ini juga tidak melakukan perubahan sedikit pun pada produk jadi. Artinya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang murni hanya menjualkan produknya yang sebelumnya sudah disediakan oleh produsen. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Kedua, tidak melakukan proses produksi terhadap barang yang nantinya dijual. Ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Keempat, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan ataupun perubahan sedikit pun. Dan yang terakhir adalah kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Selanjutnya adalah transaksi perusahaan dagang. Bukti dari transaksi perusahaan dagang adalah 1. Syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Kedua, transaksi perusahaan dagang. Ketiga, persediaan barang dagang. Berikut adalah contoh dari bukti transaksi yang ada pada perusahaan dagang. Selanjutnya, akun-akun perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang ada 8 akun-akun. Yang pertama adalah akun persediaan barang, kedua akun pembelian, ketiga akun pembelian dan pengurangan harga, keempat akun pemotongan pembelian, kelima akun beban angkut pembelian, keenam akun penjualan, ketujuh akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan yang terakhir adalah akun potongan penjualan. Selanjutnya adalah tahap pencatatan. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, ada beberapa tahap dalam mencatat akun-akunnya. Yang pertama adalah pasti mengumpulkan bukti, yaitu transaksi. Dilanjutkan ke jurnal. Jurnal ini sendiri ada terbagi dua, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Lalu, jurnal khusus ini sendiri juga terbagi 4, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Selanjutnya, ke buku besar, lalu ke neraca saldo, dan yang terakhir adalah kertas kerja. Untuk jurnal khusus sendiri ada terbagi 4, yaitu jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Jurnal ini tidak digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian perlengkapan kantor, peralatan kantor, aset tetap, surat berharga, dan lain-lain. Jurnal ini hanya digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atas berbagai keperluan, baik pengeluaran kas untuk membayar utang, pembelian barang dagang secara tunai, membayar berbagai beban operasi, maupun berbagai keperluan yang ada. Yang ketiga adalah jurnal penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Penjualan produk perusahaan secara tunai tidak dicatat di dalam jurnal ini. Demikian pula, aktivitas penjualan aset perusahaan selain produk perusahaan tidak dapat ditampung di buku jurnal ini. Dan
Dan yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi pada buku besar pembantu dan utama. Yang pertama kita bahas buku besar pembantu. Buku besar pembantu sendiri terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk skontro dan yang kedua adalah bentuk stafel. Tujuan dari buku besar pembantu adalah untuk memberi keterangan ataupun memberi rincian mengenai jenis aset atau kewajiban. Sedangkan selanjutnya adalah buku besar utama. Buku besar utama atau general ledger adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Berikut adalah contoh dari buku besar utama beserta dengan keterangan-keterangannya. Berikutnya adalah tahap pengiktisaran, yaitu neraca saldo. Berikut adalah contoh dari neraca saldo beserta dengan keterangannya. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini ada 4 jenis, yaitu 1. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan iktisar laba rugi. Kedua, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan. Ketiga, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang untuk sistem perpetual. Dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Selanjutnya adalah akun iktisar laba rugi. Dalam iktisar laba rugi di perusahaan dagang bisa dalam 2 bentuk, yaitu 1 dalam bentuk single step, berikut adalah contohnya, dan yang kedua adalah bentuk multiple step, berikut adalah contohnya. Selanjutnya tahap pelaporan. Di dalam akuntansi perusahaan dagang ada beberapa tahap untuk melaporkannya. Pertama, harga pokok penjualan, lalu dilanjutkan dengan laporan laba rugi, dilanjutkan dengan laporan perubahan modal, dilanjutkan dengan neraca, dilanjutkan dengan laporan arus kas, dilanjutkan dengan jurnal penutup, dilanjutkan dengan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Berikut adalah bagan siklus akuntansi perusahaan dagang. Demikianlah pemaparan saya mengenai topik siklus akuntansi perusahaan dagang. Apabila masih ada pertanyaan, bisa DM saya melalui IG saya, yaitu @real__serebarba. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.